Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini akan menjelaskan tentang Network Address Translation atau NAT. Sebelum menjelaskan materi, perkenalkan anggota kelompok kami. Pertama, Arbi Hasnoto, 2, Vicky Darsono, 3, Emiko Arsyah, 4, Sandi Zaldi, 5, Sulpian Saputra. Kami dari kelas 01 PT 4. Dalam video kali ini, kami akan menjelaskan apa itu NAT, fungsi NAT, jenis-jenis NAT, dan cara kerja NAT. Selamat menyaksikan penjelasan materi dari kelompok kami. Network Address Translation atau NAT. Network Address Translation (NAT) merupakan sebuah sistem untuk menggabungkan lebih dari satu komputer untuk dihubungkan ke dalam jaringan internet hanya dengan menggunakan sebuah alamat IP. Sehingga setiap komputer di dalam NAT ketika berselancar di internet akan terlihat memiliki alamat IP yang sama jika dilacak. Dengan kata lain, sebuah alamat IP pada jaringan lokal akan terlebih dahulu ditranslasikan oleh NAT untuk dapat mengakses IP publik di jaringan komputer. Sebelum proses translasi ini, maka pengguna tidak dapat terhubung ke internet. Jenis-jenis NAT. 1. NAT statis. NAT statis bekerja dengan menerjemahkan semua alamat IP yang belum terdaftar menjadi alamat IP yang terdaftar. NAT statis banyak digunakan untuk komputer yang ingin dapat diakses dari luar. NAT statis ini sebetulnya bisa dibilang pemborosan terhadap alamat IP yang didaftarkan, sebab setiap satu komputer dipetakan untuk satu alamat IP terdaftar, sehingga jika ada banyak komputer yang didaftarkan, tentu semakin terbatas pula alamat IP yang masih tersedia. Kekurangan dari NAT statis ini adalah kurang aman dibandingkan NAT dinamik, sebab setiap komputer memiliki alamat IP tersendiri dan akhirnya resiko penyusup masuk langsung ke dalam jaringan privat lebih besar. Sekian dari saya, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Arbi Hasnoto. Terima kasih. Baiklah, selanjutnya jenis NAT dinamis. Berbeda dengan NAT statis, NAT dinamis bekerja dengan mendaftarkan beberapa komputer ke dalam satu kelompok pool alamat IP publik terdaftar yang sama. Sehingga nantinya ada beberapa komputer yang memiliki kesamaan alamat IP publik. Keuntungan menggunakan NAT dinamis adalah keamanan penelusuran di internet. Ketika ada penyusup yang ingin menembus komputer Anda yang menggunakan NAT dinamik, maka penyusup tersebut pasti mengalami kesulitan, sebab alamat IP akan terus berubah-ubah secara dinamis. Walaupun begitu, NAT dinamis juga memiliki kekurangan, yaitu jika semua alamat IP sudah terpenuhi dan terpakai semua, maka jika ada penambahan komputer lain, komputer tersebut tidak lagi dapat terhubung ke internet melalui NAT. Jenis NAT yang selanjutnya adalah overloading NAT, memungkinkan lebih dari satu klien terhubung menuju satu IP publik yang sama, namun pada port yang berbeda. Sehingga saat NAT menerima permintaan dari klien untuk dihubungkan kepada remote server, NAT kemudian akan menentukan nomor IP dan port untuk klien tersebut. Keuntungannya adalah, walaupun sebuah alamat IP telah digunakan, namun masih bisa dipakai untuk klien lain, sebab berada dalam port yang berbeda. Dan jenis NAT yang selanjutnya adalah overlapping NAT, bentuk NAT yang melakukan penerjemahan dua arah, terutama jika terdapat nomor yang sama antara alamat IP publik dan lokal. Agar tidak terjadi konflik, maka NAT mengubah nomor IP publik menjadi nomor yang tidak terdaftar dalam jaringan lokal. Baiklah, selanjutnya akan disampaikan oleh Sulpian. Fungsi NAT.
Yang pertama, melakukan penghematan terhadap IP legal yang disediakan oleh Interface Service Provider atau ISP. Yang kedua, meminimalisir adanya duplikasi alamat IP dalam jaringan. Yang ketiga, ketika terjadi perubahan jaringan, menghindari proses pengalamatan kembali. Yang keempat, menambah fleksibilitas untuk terhubung dengan jaringan internet. Yang kelima, melakukan peningkatan terhadap keamanan sebuah jaringan. Yang keenam, dibandingkan dengan aplikasi alternatif seperti proxy, menggunakan NAT memberi fleksibilitas dan performa yang lebih baik. Selanjutnya, cara kerja NAT. Saat menggunakan NAT, seorang klien dapat terhubung dengan internet melalui proses berikut. Pertama-tama NAT menerima permintaan dari klien berupa paket data yang ditujukan untuk sebuah server remote di internet. Kedua, NAT kemudian mencatat alamat IP klien lalu menyimpannya ke dalam tabel transisi alamat. Selanjutnya, alamat IP komputer klien tersebut diubah oleh NAT menjadi nomor IP NAT. Lalu NAT lah yang akan melakukan permintaan kepada server. Untuk lebih jelas, bisa melihat gambar di samping. Yang ketiga, server kemudian merespon permintaan tersebut dari sudut pandang server. Yang terlihat adalah alamat IP NAT, bukan alamat IP klien yang meminta data bersangkutan. Yang keempat, NAT menerima respon dari server, lalu melanjutkan dengan mengirimkan ke alamat IP klien yang bersangkutan. Keempat, tahapan tersebut terjadi berulang-ulang, sehingga walaupun klien komputer tidak memiliki alamat IP publik, namun tetap dapat mengakses internet. Terima kasih.